Hai hai hai, Sobat Dunia Donghua yang tercinta, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Ekspresi Su Lengyun sedikit berubah dan matanya menjadi waspada. Hantu di balkon itu jelas merupakan hasil dari semacam sihir dan bukan orang sungguhan. Namun, Fang Yu tampaknya telah menduga hal ini dan langsung berjalan ke balkon. Di balkon tampak sosok tembus pandang mengenakan jubah biru, membelakangi Fang Yu. Ketika Fang Yu berjalan ke balkon, sosok itu perlahan berbalik. Dia adalah Mo Xiu, orang yang menjaga ketertiban, yang pernah bekerja sama dengan Fang Yu sebelumnya. Pada saat ini, dia berdiri di depan Fang Yu dalam wujud roh, tetapi dia belum datang secara langsung. Aku sudah menunggumu di sini selama 3 hari, kata Mo Xiu. Kita sepakat batas waktu 2 bulan, dan baru setengah bulan berlalu. Kenapa kau terburu-buru? Tanya Fang Yu sambil mengangkat alisnya sedikit. Mo Xiu terdiam sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, aku juga berharap memberimu waktu 2 bulan. Tapi situasinya semakin serius. Dalam seminggu terakhir, jumlah prajurit yang brutal meningkat 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Para prajurit yang ganas ini sangat kuat. Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei saja tidak akan mampu menghadapi mereka. Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei telah mengirimkan sinyal bantuan kepada semua asosiasi seni bela diri di Tiongkok. Tidak ada tempat yang aman di Huaibei saat ini. Apa ini terlalu berlebihan? Aku baru saja kembali dari taman dan tidak melihat satupun prajurit yang ganas di sepanjang jalan, kata Fang Yu. Prajurit yang ganas biasanya muncul berkelompok di malam hari. Asosiasi Bela Diri Huaibei telah memperingatkan warga sipil melalui berbagai saluran untuk mengurangi frekuensi perjalanan mereka, kata Mo Xiu. Fang Yu kemudian teringat bahwa dia tidak bertemu seorang pun pejalan kaki di Taman Ekologi dan dalam perjalanan pulangnya. Meskipun cuacanya cukup panas, Anda tidak harus menghindari panas sampai sejauh ini. Sebenarnya, aku baru saja berbicara sebentar dengan Raja Abadi, kata Fang Yu. Raja Abadi, ekspresi Mo Xiu sedikit berubah. Ya, tapi sayangnya, kami tidak bisa mengetahui lokasinya dari mulutnya, kata Fang Yu ringan. Apa isinya? Tanya Mo Xiu cemas dengan tatapan serius di matanya. Dia tidak mengatakan apapun yang berarti, hanya mengumpat kasar, persis seperti penjahat di film dan novel. Fang Yu berkata, oh, dan dia bahkan membiarkanku mendengar suara detak jantungnya. Suara jantung yang berdetak. Wajah Mo Xiu berubah lagi. Dikatakan bahwa ia pada akhirnya akan bangkit kembali, dan itu akan menjadi akhir bagiku dan umat manusia. Fang Yu hanya mengulang kata-kata Raja Abadi. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Fang Yu, wajah Mo Xiu menjadi sangat serius. Ia mengelus jenggot putihnya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Memanfaatkan kesempatan ini, Fang Yu kembali ke ruang tamu, menuangkan segelas air matang dingin, dan meminumnya dalam sekali teguk. Su Lengyun berdiri di samping, diam-diam mengisi cangkir Fang Yu. Setelah berdiri di sana sambil merenung sejenak, Mo Xiu berjalan ke ruang tamu. Fang Yu, meskipun batas waktu yang diberikan adalah 2 bulan, aku tetap berharap kau bisa mempercepat prosesnya. Mo Xiu berkata, kita perlu mendapatkan informasi yang akurat, lalu menangkap para dewa sekaligus dan menghancurkan semua konspirasi mereka sejak awal. Aku akan berusaha sebaik mungkin, jawab Fang Yu. Dia juga ingin menemukan sarang para dewa, tetapi pertahanan pihak lain memang sangat efektif, dan Fang Yu gagal meskipun memiliki beberapa kesempatan. Melihat Fang Yu tampak malas, Mo Xiu mengerutkan kening lebih dalam. Sungguh mengkhawatirkan membebankan tanggung jawab sepenting itu kepada seseorang seperti Fang Yu. Sayangnya, tidak ada kandidat yang lebih baik daripada Fang Yu di Huaibei. Sayangnya, jika tidak ada konflik di dalam organisasi, kita tidak akan berada dalam kesulitan ini sekarang. Mo Xiu mendesah dalam hati. Mo Xiu hendak berbalik dan pergi, tetapi setelah berpikir sejenak, ia menambahkan, di wilayah Huaibei hari ini, setidaknya ratusan warga sipil tak berdosa tewas di tangan para pejuang yang kejam setiap hari, dan jumlah ini masih terus bertambah. Fang Yu, aku sangat berharap kau dapat menangani masalah ini dengan serius. Setelah mengatakan ini, roh Mo Xiu menghilang. Ekspresi Fang Yu tetap tidak berubah saat dia bersandar di sofa. Su Lengyun berdiri di dekatnya, dan melihat Fang Yu masih berpikir, dia menekan keraguannya dan tidak bertanya. Setelah beberapa saat, Fang Yu menatap Su Lengyun dan bertanya, mengapa kamu tidak duduk? Su Lengyun mengangguk dan duduk di sofa di sampingnya. Kau mungkin punya banyak pertanyaan, kan? Aku bisa memberitahumu secara singkat bahwa orang yang baru saja kuajak bicara adalah Raja Abadi. Fang Yu memberitahu Su Lengyun tentang urusan para orderer dan para dewa. Setelah mendengar ini, ekspresi Su Lengyun juga menjadi serius. Prajurit yang kejam membantai warga sipil. Karena dia telah tinggal di Istana Frost untuk waktu yang lama dan tidak tahu banyak tentang dunia luar, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang para dewa dan para prajurit kekerasan. Lalu, Kakak Yu, apa yang akan kau lakukan? Tanya Su Lengyun sambil mengangkat beberapa helai rambut birunya di dekat telinganya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Pihak lain tidak ingin aku menemukan lokasi mereka sekarang. Dan target di bawah tanah terlalu besar.
Rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami jika aku berinisiatif mencari mereka. Jadi aku hanya bisa menunggu sampai mereka datang kepadaku atas inisiatif mereka sendiri, kata Fang Yu. Su Lengyun mengangguk. Apa rencanamu sekarang? Kembali ke Istana Es atau tetap di Nandu? Tanya Fang Yu. Aku menghubungi Lianxia dalam perjalanan pulang, dan dia bilang semuanya baik-baik saja di sekte. Jadi, aku ingin tinggal di sini beberapa hari lagi, kata Su Lengyun lembut sambil menurunkan kelopak matanya. Tinggallah selama yang kau mau. Lagi pula, ini rumah muridmu, kata Fang Yu sambil tersenyum. Itu benar. Fang Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan mengeluarkan sebuah cincin dari tas penyimpanan yang dibawanya. Kemudian, dia melepas cincin halus di jari kanannya. Kedua cincin ini, ditambah cincin roh air di tanganmu, disebut 3 cincin roh, kata Fang Yu sambil meletakkan cincin roh bumi dan cincin roh void di meja Su Lengyun. Ketiga cincin ini terintegrasi. Ketika digunakan bersama-sama, mereka dapat mengerahkan kekuatan terbesar dari ketiga cincin tersebut. Cobalah dan buktikan sendiri. Su Lengyun membuka lebar mata indahnya dan menatap 2 cincin di atas meja. Dia telah menggunakan fungsi cincin roh air dan cincin roh void. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat cincin roh bumi. Kakak Yu, ketiga cincin ini. Aku mendapatkannya dari seseorang bernama Chen Luo. Bukankah aku pernah bertengkar dengannya setengah bulan yang lalu? Dia kalah, jadi benda ini milikku, kata Fang Yu datar. Berbicara tentang masalah ini, Su Lengyun merasa sangat menyesal. Pada hari Fang Yu dan Chen Luo bertarung, ia kebetulan sedang menyendiri di ruang latihan. Keesokan harinya, ia mengetahui hal ini dari Liu Lianxia. Ia pun bergegas ke Nandu, lalu pergi ke utara bersama Fang Yu yang masih linglung. Ketiga cincin ini tidak terlalu berguna bagiku, jadi aku akan memberikannya kepadamu, kata Fang Yu. Wajah Su Lengyun berubah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Kakak Yu, aku tidak bisa menerimanya. Setelah menggunakan 2 cincin tersebut, dia tahu bahwa jika ketiga cincin ini digunakan sebagai senjata ajaib, kualitasnya minimal akan menjadi tingkatan dewa. Kalau cincin seperti itu dilepas ke dunia luar, pasti akan menimbulkan kehebohan. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan membuangnya, kata Fang Yu. Su Lengyun tertegun, menggelengkan kepalanya berulang kali, dan berkata, jangan dibuang. Kalau begitu, ambillah, kata Fang Yu. Tapi, Su Lengyun ingin mengatakan sesuatu. Baiklah, simpan saja dulu untukku. Aku akan memintamu mengambilnya kembali saat aku membutuhkannya, kata Fang Yu. Su Lengyun tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Fang Yu, jadi dia harus mengambil kedua cincin itu. Namun dia tidak langsung menaruhnya di tangannya, melainkan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Sebenarnya, aku punya beberapa barang bagus, tapi semuanya kusimpan di rumahku di Beijing. Kalau aku punya kesempatan kembali ke Beijing nanti, aku akan memeriksanya dan memberimu yang kuanggap cocok, kata Fang Yu. Kakak Yu, kau sudah memberiku begitu banyak, aku, sungguh tidak tahu bagaimana membalasnya, kata Su Lengyun lirih. Tidak perlu. Fang Yu berdiri, mengusap kepala Su Lengyun, lalu berjalan ke kamar. Aku mau tidur dulu, kamu istirahat dulu. Su Lengyun, yang kepalanya diusap Fang Yu, wajahnya yang cantik merona indah. Ia menatap kosong ke arah pintu kamar Fang Yu, tak bergerak untuk waktu yang lama. Baru pada pukul 9 malam Fang Yu membuka matanya. Pada saat ini, dia mendengar suara gaduh di luar. Fang Yu keluar dari ruangan dan melihat Su Lengyun di dapur. Ada sedikit aroma dan bau terbakar yang kuat datang dari dapur. Ketika Fang Yu masuk ke dapur, dia melihat Su Lengyun tengah panik mengurus makanan di panci. Mungkin karena tidak ada minyak di dalam panci, bahan-bahan di dalam panci sudah hangus menjadi karbon dan timbul api. Su Lengyun mengulurkan telapak tangan kanannya yang putih, seolah mencoba menggunakan sihir untuk memadamkan api. Biarkan aku. Fang Yu melangkah maju dan menutup panci itu. Api dari bahan-bahan dalam panci itu pun langsung padam. Ternyata aku terbangun karena bau terbakar, kata Fang Yu sambil melirik Su Lengyun. Kakak Yu, wajah Su Lengyun memerah seperti apel, dan dia dipenuhi rasa malu. Dia hampir tidak pernah berada di dapur sejak dia masih kecil, jadi memasak adalah hal yang sangat baru baginya. Namun saya tidak menduga hal itu akan sesulit itu. Bahan-bahannya baru saja dimasukkan ke dalam panci, kok bisa ada api? Apakah kamu tidak menaruh minyak di dalamnya? Tanya Fang Yu. Minyak, ekspresi Su Lengyun membeku. Dia ingat bahwa Fang Yu tidak pernah menggunakan minyak saat memanggang ayam atau bebek. Melihat ekspresi Su Lengyun, Fang Yu tahu bahwa dia benar-benar tidak menambahkan minyak, dan bahkan mungkin dia tidak tahu apa itu minyak. Melihat bahan-bahan yang setengah hangus di dalam panci, Fang Yu bahkan tidak bisa mengenali penampilan aslinya. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Tidak usah repot-repot. Kalau kamu mau makan, keluar saja dan makan, kata Fang Yu. Baiklah. Su Lengyun menundukkan kepalanya dan berbicara dengan lembut, persis seperti yang dilakukannya lebih dari 20 tahun yang lalu ketika ia masih kecil dan melakukan kesalahan. Dia telah berpuasa cukup lama dan tidak merasa lapar. Dia menemukan beberapa bahan di lemari es dan ingin membuat sesuatu untuk Fang Yu, tetapi sayangnya dia mengacaukannya.
Hal ini membuat Su Lengyun merasa sangat frustrasi, suatu perasaan yang belum pernah dialaminya selama 20 tahun terakhir berlatih bela diri. Keduanya meninggalkan apartemen bersama dan menuju ke distrik komersial terdekat. Saat itu sudah pukul 9.30 malam. Menurut Mo Xiu, Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei telah mengeluarkan peringatan. Sejauh ini, peringatannya sangat efektif. Fang Yu berjalan keluar dari komunitas dan berjalan sekitar 2 atau 3 kilometer tanpa melihat seorang pejalan kaki pun. Jalanan besar itu kosong, sangat kontras dengan hiruk-pikuk masa lalu. Angin sore bertiup lembut, dan suasananya cukup damai. Perasaan ini cukup nyaman. Saya tidak tahu apakah restoran itu masih buka. Prajurit pengamuk. Dalam lingkungan yang nyaman seperti itu, Fang Yu sempat berpikir hati-hati tentang para dewa. Fang Yu tahu lebih dari siapapun bagaimana para prajurit yang kejam itu muncul. Sebelumnya, Yan Yao menyamar sebagai seorang peramal dan membagikan sejumlah besar pil yang dibungkus serangga beracun. Jika seorang prajurit biasa memakan pil tersebut, pikirannya akan dikendalikan oleh serangga beracun dan ia akan menjadi prajurit yang kejam. Yang ingin diketahui Fang Yu adalah apa tujuan para dewa melakukan ini. Selama percakapan saya dengan Raja Abadi pagi ini, dia berkata bahwa ia pada akhirnya akan bangkit kembali. Arti kalimat ini sangat jelas. Artinya, belum ada pemulihan penuh. Jadi, mengapa Israel mengirimkan sekelompok besar prajurit yang kejam untuk membunuh warga sipil? Melakukan hal itu malah akan menarik perhatian semua pihak dan meningkatkan risiko bagi para Immortals. Biasanya, sebelum pemulihan penuh tercapai, hal yang cerdas untuk dilakukan adalah menyembunyikan ekor Anda di antara kedua kaki dan sebisa mungkin menjaga profil rendah. Yan Yao mendistribusikan pil itu 2 bulan lalu, saat itu, tidak banyak insiden pembunuhan warga sipil. Dalam sebulan terakhir ini, hal semacam ini tiba-tiba meningkat. Apa yang terjadi dalam sebulan terakhir atau lebih? Fang Yu mengenang. Lebih dari sebulan yang lalu, di Danau Qinsou Universitas Nandu, dia bertarung dengan beberapa makhluk dari klan abadi. Pada saat itu, Iblis Yan mengambil jantung yang masih hidup. Jantung. Fang Yu teringat akan suara detak jantung Raja Abadi yang secara khusus didengarkannya pagi ini. Ketika keduanya terhubung, Fang Yu mendapat ide. Lebih dari sebulan yang lalu, hati Raja Abadi kembali pulih. Kemudian, sekelompok prajurit yang kejam mulai membantai warga sipil. Warga sipil pada umumnya tidak berdaya, dan mudah bagi para pejuang yang kejam untuk membunuh mereka. Lalu apa yang bisa diberikan warga sipil yang telah gugur ini kepada Sang Raja Abadi? Tidak ada apa-apa selain daging dan darah. Saat ini, Fang Yu teringat pada pendekar yang telah meminum pil dan menjadi kasar saat bertemu dengannya di bar milik Luosi sebelumnya. Setelah membunuh prajurit itu, tubuhnya terserap ke udara. Kemudian, ia mengirimkan indera spiritualnya untuk melacaknya, dan melihat bayangan hitam besar. Memikirkan hal ini, Fang Yu pada dasarnya telah mengonfirmasinya. Tujuan sebenarnya dari kelompok prajurit kejam yang membantai warga sipil adalah untuk menyediakan daging dan darah bagi Raja Abadi. Pada saat yang sama, garis besar Raja Abadi muncul di benak Fang Yu. Ia kehilangan tubuh fisiknya di beberapa titik, bahkan jantungnya membeku, tetapi otaknya tetap terpelihara. Bertahun-tahun kemudian, ia terbangun dan memerintahkan semua makhluk di sukunya untuk membantunya bangkit kembali. Hati adalah langkah pertama, daging dan darah adalah langkah kedua. Tapi jika daging dan darah warga sipil yang mati itu diserap, maka tubuh mereka seharusnya lenyap. Tapi dalam beberapa percakapan, Mo Xiu tidak pernah menyinggung hal ini. Apa dia lupa? Atau, Fang Yu mengerutkan kening. Sambil berpikir, Fang Yu dan Su Lengyun tanpa sadar berjalan ke jalan komersial. Akhirnya, saya melihat banyak pejalan kaki di jalan ini. Suara yang agak berisik itu menarik Fang Yu dari lamunannya. Fang Yu melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia berada di jalan bar paling terkenal di Nandu. Bagaimana Anda sampai di sini? Fang Yu tertegun. Terakhir kali dia datang ke jalan ini, dia bertemu Yan Yao yang berpura-pura menjadi peramal di bar Luosi. Namun, sebagian besar bar menyajikan makanan. Kalau cuma mau makan, di mana-mana sama saja. Fang Yu melihat ke depan dan melihat bar Luosi, Angel Bar. Tanpa berpikir terlalu banyak, Fang Yu menggandeng Su Lengyun dan berjalan maju. Setelah memasuki Angel Bar, Fang Yu secara acak menemukan sebuah bilik dan duduk. Dibandingkan dengan keramaian sebelumnya, hanya ada sedikit pelanggan di bar, dengan tidak lebih dari 15 orang di seluruh aula. Seorang pelayan datang dan melirik Su Lengyun yang berambut biru dengan ekspresi takjub, lalu menyerahkan daftar anggur kepada Fang Yu. Saya tidak minum, apakah ada yang bisa dimakan? Tanya Fang Yu. Makanan. Oke, silakan tunggu. Pelayan itu tertegun sejenak, lalu berbalik, mengeluarkan menu, dan menyerahkannya lagi kepada Fang Yu. Menunya penuh dengan makanan barat, dan Fang Yu memandang Su Lengyun. Aku tidak mau makan. Su Lengyun menggelengkan kepalanya sedikit. Jadi Fang Yu memesan steak. Ada 3 atau 4 meja penuh tamu yang duduk berserakan di bar, semuanya mengobrol dengan suara pelan. Suasana yang sama sekali tidak seharusnya ada di bar. Namun bagi Su Lengyun, segalanya baru.
Lagi pula, dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Istana Frost dan hanya memiliki sedikit kontak dengan dunia luar. Di lantai 2 Angel Bar, di ruang VIP, Zhao Jidao duduk di sofa, dan Zuo Hongru duduk di sebelahnya. Di depan Zuo Hongru berdiri 4 wanita muda dengan wajah cantik dan tubuh proporsional. Jika Anda melihat keempat wanita ini di jalan, mereka pasti akan mendapat banyak perhatian, dan banyak pria akan menyebut mereka dewi. Tetapi saat ini, Zuo Hongru tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan matanya bahkan sedikit dingin. Keempat wanita yang berdiri di depannya sudah mengenakan pakaian minim, jadi mereka wajar saja merasa kedinginan. Melihat Zuo Hongru lambat berbicara, Zhao Jidao tidak punya pilihan selain bertanya, "Tuan Zuo, apakah Anda puas?" Zuo Hongru menoleh dan menatap Zhao Jidao, lalu menatap keempat wanita di depannya, mencibir, dan berkata, "Presiden Zhao, apakah ini tipe orang yang Anda temukan untuk saya?" Jantung Zhao Jidao berdebar kencang dan wajahnya berubah drastis. Dia sendiri tidak tertarik pada wanita, dan dia selalu berada di posisi tinggi, jadi dia jarang berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Keempat wanita di depannya ditemukan oleh anak buahnya. Menurutnya, wanita-wanita ini cukup cantik dan memiliki bentuk tubuh yang bagus. Tetapi dia tidak menyangka bahwa persyaratan Zuo Hongru begitu tinggi dan dia sama sekali tidak terkesan. "Tuan Zuo, Zhao Jidao hendak meminta maaf. Hal semacam ini. Apa maksudmu? Kalau tidak suka, bilang saja. Jangan hina kami." Pada saat ini, wanita yang berdiri di sebelah kiri berbicara dengan marah. Suaranya tidak keras atau lembut, tetapi nadanya penuh ketidakpuasan. Mendengar kata-kata itu, bukan hanya Zhao Jidao, tetapi ekspresi ketiga wanita lainnya pun berubah. Orang yang memanggil mereka mengingatkan mereka bahwa orang-orang yang akan mereka terima malam ini semuanya adalah orang-orang penting dan mereka harus melayani mereka dengan baik. Tentu saja, mereka tidak tahu identitas sebenarnya dari dua orang di depan mereka. Namun tak seorang pun menyangka bahwa saat itu, wanita itu berani membantah. "Suan, kamu." Wanita di sebelahnya ingin berbicara. "Apa ada yang salah dengan ucapanku? Dia memang salah sejak awal. Kita di sini kan cuma mau kerja, kenapa harus dipermalukan?" Kata gadis bernama Suan itu dengan marah. "Kau, diam. Segera minta maaf kepada Tuan Zuo." Zhao Jidao berdiri, melotot, dan berkata dengan marah. Suan ini memiliki sifat pemarah dan tidak takut sama sekali. Zhao Jidao melirik Zuo Hongru di sampingnya dan mendapati Zuo Hongru memiliki senyum yang sangat dingin di wajahnya. Hati Zhao Jidao tenggelam. "Namamu Suan, kan? Aku menginginkanmu," kata Zuo Hongru tiba. Semua orang yang hadir tercengang. Zhao Jidao menatap Zuo Hongru dan hendak bertanya. "Ku bilang, aku menginginkannya. Semua orang, termasuk kau, keluar," kata Zuo Hongru dingin. Zhao Jidao tidak berani bertanya untuk kedua kalinya, jadi dia memberi isyarat kepada 3 wanita lainnya untuk pergi dengan matanya, dan dia sendiri adalah orang pertama yang keluar dari ruangan pribadi itu. Dia mungkin tahu apa yang akan dihadapi gadis itu, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan. Siapa yang membuat gadis ini begitu belak-belakan? Setelah Zhao Jidao keluar, ketiga wanita lainnya awalnya ingin tinggal, tetapi ketika mereka merasakan napas dingin yang keluar dari Zuo Hongru, jantung mereka mulai berdebar kencang dan mereka hampir mati lemas. Pria parubaya di depan mereka membuat mereka merasa takut dan merinding. Jadi mereka hanya melihat Suan yang berdiri di sana dengan linglung, berbalik dan berjalan keluar. Suan tersadar dan ingin pergi bersama mereka, tetapi ketika dia mencoba bergerak, dia tidak bisa bergerak. Suatu kekuatan tak terlihat tengah menekannya. "Aku mau keluar. Aku nggak mau ikut." Suan akhirnya merasa takut dan berteriak. Pada saat ini, ketiga wanita itu telah keluar dari ruangan pribadi dan pintunya tertutup kembali. "Yang paling kubenci dalam hidupku adalah orang-orang yang tak tahu diri." Zuo Hongru menatap Suan, mata rampingnya berkilat dingin. Wajah Suan menjadi pucat. Dia menyesalinya. Dia tahu dia salah. Pria di depannya ini benar-benar tidak bisa diprovokasi. "Aku salah, bisakah kau melepaskanku?" Suan memohon dengan air mata di matanya dan suara gemetar. Zuo Hongru tertawa aneh dan berdiri. "Aku tidak akan memberi kesempatan kepada siapapun yang berbuat salah. Terutama kamu, tipe orang yang paling kubenci." Zuo Hongru berjalan perlahan menuju Suan. Mata besar Suan yang indah terbuka semakin lebar, hanya ada rasa takut di dalamnya. "Ah, tolong aku." Pintu-pintu ruang pribadi bar sangat kedap suara untuk melindungi privasi. Tetapi Zhao Jidao, yang berdiri di luar ruangan pribadi, dapat dengan jelas mendengar jeritan Suan yang sangat melengking. Ketiga wanita lainnya telah diusir olehnya. "Tolong, ah!" Jeritan di kamar pribadi itu makin lama makin keras. Tidak banyak tamu di lobi di lantai pertama, dan musik latarnya liris dan tenang. Oleh karena itu, teriakan yang datang dari ruang pribadi itu bahkan dapat terdengar oleh tamu yang berada di lantai pertama. "Kamu dengar, sepertinya ada gadis yang berteriak di lantai 2. Petik 2 titik. Ya, aku mendengarnya. Kupikir itu suara di musik latar tadi. Itu teriakan yang mengerikan, apakah terjadi sesuatu?"
Beberapa meja tamu yang tersisa sedang mendiskusikan teriakan yang datang dari lantai atas. Kedengarannya seperti seorang gadis diperkosa. Ya, tapi ini terlalu tragis. Suaranya seperti babi yang disembelih. Jangan ikut campur. Ambang batas kartu VIP untuk Angel Bar cukup tinggi. Hanya orang penting yang bisa masuk ke ruang privat. Kenapa kita harus peduli dengan apa yang mereka lakukan? Pada saat ini, Fang Yu menundukkan kepalanya untuk menghabiskan steak di piring. Su Lengyun, yang duduk berhadapan dengan Fang Yu, tampak tidak senang. Saat suara itu bertambah keras dan lebih menyedihkan, Su Lengyun berdiri. Kakak Yu, aku ingin naik dan melihatnya. Silakan, aku akan menghabiskan steak ini dulu, kata Fang Yu. Jadi, Su Lengyun ingin naik ke atas. Namun ketika dia sampai di tangga, dia dihentikan oleh dua orang penjaga keamanan. Lantai atas adalah ruang VIP. Mohon tunjukkan kartu VIP Anda sebelum naik ke atas. Pada saat yang sama, di tangga lantai 3, terdengar suara nyaring sepatu hak tinggi menyentuh tanah. Luo Xi, mengenakan gaun hitam ramping, bergegas turun bersama dua anak buahnya. Dia sedang bekerja di lantai atas ketika dia tiba-tiba mendengar jeritan dan langsung tidak bisa duduk diam. Tetapi sebelum dia mencapai ruang pribadi tempat jeritan itu berasal, jeritan itu tiba-tiba berhenti. Wajah Luo Xi tampak sangat jelek dan langkahnya menjadi semakin cepat. Angel Bar adalah miliknya, dan dia dengan tegas melarang segala perilaku ilegal atau tidak beradab terjadi di sudut manapun dari bar tersebut. Tetapi teriakan tadi jelas menunjukkan bahwa seseorang tengah melakukan hal ini. Luo Xi dengan cepat tiba di pintu kamar pribadi dan bertemu Zhao Jidao. Di masyarakat kelas atas Huaibei, semua orang mengenal Zhao Jidao, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri. Presiden Zhao, Roshi menyapa dengan hormat. Gadis dari keluarga Luo. Zhao Jidao juga memiliki kesan tentang Luo Xi. Nama saya Luo Xi, dan bar ini milik saya. Bolehkah saya bertanya apa yang terjadi di dalam? Tanya Luo Xi sesopan mungkin. Zhao Jidao membuka mulutnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Luo, tolong jangan ganggu masalah ini. Mengabaikannya, wajah Luo Xi sedikit berubah. Ya, masalah ini, lebih baik tidak usah ikut campur. Aku akan menanganinya dengan baik, kata Zhao Jidao dengan suara berat. Melihat ekspresi serius Zhao Jidao, Luo Xi tahu bahwa sesuatu yang buruk pasti telah terjadi di ruang pribadi itu. Tapi pihak lain itu adalah Presiden Asosiasi Seni Bela Diri. Dia punya pengaruh mutlak di dunia seni bela diri Huaibei. Meskipun keluarga Luo, tempat Luo Xi berasal, juga merupakan salah satu keluarga terkaya di Huaibei, namun jumlahnya bahkan tidak sebanding dengan Asosiasi Seni Bela Diri Regional. Wajah Luo Xi terus berubah, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa dari belakang. Luo Xi dan Zhao Jidao berbalik dan melihat seorang wanita cantik berambut biru berjalan mendekat dan langsung menuju ke ruang pribadi. Kamu, sebelum Zhao Jidao bisa menghentikannya, wanita itu mendorong pintu kamar pribadi itu hingga terbuka. Melihat pemandangan di ruang pribadi, wajah Su Lengyun berubah. Luo Xi cepat-cepat maju dua langkah, melihat ke dalam, dan berteriak. Zhao Jidao tidak bergerak, tetapi hanya melirik ke dalam, menggertakkan giginya, dan cepat mengalihkan pandangannya. Meskipun aku telah mengantisipasi nasib gadis itu, aku tidak menyangka Zuo Hongru begitu kejam. Lantai kamar pribadi itu berlumuran darah. Gadis bernama Suan Suan itu berlutut di lantai dengan postur yang sangat aneh. Anggota tubuhnya kaku, matanya terbelalak, dan mulutnya berbusa. Zuo Hongru mengencangkan pakaiannya. Ketika Zuo Hongru melihat kedua wanita itu muncul di pintu kamar pribadi, keserakahan dan nafsu memenuhi matanya. Presiden Zhao, wanita sehebat ini pantas untukku. Jika kau memanggil mereka ke sini lebih awal, bagaimana mungkin kau membuatku marah? Zuo Hongru menjilat bibirnya dan berkata. Pada saat yang sama, dia berjalan menuju Su Lengyun dan Luo Xi. Luo Xi sudah ketakutan saat ini dan melangkah mundur berulang kali. Su Lengyun memasang ekspresi dingin di wajahnya dan menamparkan Zuo Hongru yang berjalan ke arahnya. Ledakan. Energi sejati berwarna biru muda meledak ke arah Zuo Hongru. Wajah Zhao Jidao berubah dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan apapun untuk menghentikannya. Zuo Hongru melengkungkan sudut mulutnya, menyeringai tipis. Ia tidak menghindar atau menghindar, mengabaikan energi sejati yang datang, dan berjalan lurus menuju Su Lengyun. Engah. Ketika energi sejati menyentuh Zuo Hongru, hanya terdengar sedikit suara dan tidak terjadi apa-apa lagi. Seluruh aliran energi sejati lenyap tanpa jejak. Wajah Su Lengyun sedikit berubah dan dia mundur dua langkah. Cantik, kenapa kau begitu marah? Kita bisa menikmati malam yang indah, kata Zuo Hongru dengan nada yang sangat dingin. Su Lengyun tidak mengatakan apa-apa, tetapi membuat gerakan tangan. Kepemilikan es. Aura yang sangat dingin muncul dari kaki Zuo Hongru, melilitnya, dan langsung menutupi seluruh tubuhnya. Percuma saja, Zuo Hongru tersenyum bercanda dan menjentikkan jari kanannya. Ledakan. Dengan suara renyah, rasa dingin yang menyelimuti seluruh tubuh langsung sirna. Apa yang terjadi? Ki langsung hilang. Su Lengyun mengerutkan kening dan mundur dua langkah.
Karena kecantikanmu, aku mengizinkanmu menyerangku 2 kali, tapi jika kau menyerangku untuk ketiga kalinya, aku akan marah. Zuo Hongru berkata dengan dingin, kalau kau tidak ingin berakhir seperti jalang itu, lebih baik kau berlutut dan tunduk padaku. Dan kamu, Zuo Hongru tiba-tiba mengangkat tangan kirinya. Luo Xi, yang sudah mundur beberapa meter jauhnya, tiba-tiba merasakan kekuatan hisap dan terlempar mundur tak terkendali. Kedua anak buahnya begitu ketakutan sehingga mereka tidak berani bergerak. Luo Xi menjerit, telapak es. Pada saat ini, Su Lengyun menyerang lagi tanpa ragu-ragu. Bagus sekali, kau harus membuatku marah. Zuo Hongru menurunkan tangan kirinya. Kekuatan hisap yang menarik Luo Xi langsung hilang, dan Luo Xi terjatuh ke tanah. Zuo Hongru menatap Su Lengyun di depannya dan tiba-tiba menyeringai, memperlihatkan senyum menyeramkan. Dia mencondongkan tubuh bagian atasnya ke depan, dan cahaya perak menyala di tangan kanannya, memperlihatkan cambuk yang panjang dan tipis. Mencambuk wanita adalah hal yang paling kusuka, kata Zuo Hongru sambil mengayunkan cambuk di tangannya dan hendak mengayunkannya ke depan. Wajah Su Lengyun tampak serius dan dia mengaktifkan cincin roh air di tangannya. Ledakan. Saat situasi mencekam, terdengar suara keras dari lantai bawah, disertai seruan dan jeritan dari tamu di beberapa meja. Ekspresi semua orang berubah. Su Lengyun mundur 2 langkah dan berbalik untuk melihat lobi di lantai pertama bar, dan melihat 2 sosok besar memecahkan pintu kaca bar dan berjalan ke lobi. Melihat kedua lelaki itu dengan tubuh bengkak dan otot menonjol, pandangan mata Su Lengyun sedikit berubah. Ini pasti pejuang kejam yang telah menimbulkan kekacauan di Huaibei baru-baru ini. Tuan Zuo, mereka prajurit yang kejam. Totalnya ada 2, kata Zhao Jidao dengan ekspresi serius. Zuo Hongru tidak berkata apa-apa. Ia melirik lobi di lantai 1, lalu kembali menatap Su Lengyun. Baginya, prajurit yang kejam tidaklah penting. Dia tidak peduli berapa banyak orang yang akan mati di lantai bawah. Hanya ada Su Lengyun di matanya. Jika Su Lengyun berani menyerangnya, dia harus membayar harganya. Biarkan wanita cantik itu berlutut dan memohon belas kasihan. Mata Zuo Hongru menjadi semakin panas, dia mengepalkan cambuk di tangannya dan mengayunkannya ke arah Su Lengyun. Lobi lantai pertama kacau balau. Setelah kedua prajurit yang bengis itu menyerbu ke dalam bar, target mereka sangat jelas, mereka mengincar orang-orang yang masih hidup. Yang satu bergegas ke kiri, dan yang satu lagi bergegas ke kanan. Para tamu di 2 meja terdekat sangat ketakutan hingga mereka berteriak dan mencoba melarikan diri karena panik. Membantu, belasan tamu di lantai pertama melarikan diri dengan panik. Seakan menyadari ada yang akan kabur dari bar, salah seorang pendekar ganas itu langsung mencabut palang di lorong dan melemparkannya ke arah pintu, sehingga satu-satunya jalan keluar pun tertutup sempurna. Tamu yang baru saja berlari ke gerbang ketakutan mendengar suara itu dan terjatuh ke tanah. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Salah satu prajurit yang ganas itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara serak dan menyeramkan. Semua tamu di lantai pertama pucat dan gemetar. Mereka semua telah mendengar tentang prajurit yang kejam itu dan juga telah menerima peringatan dari Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei. Namun mereka tidak mempercayainya dan menganggap situasinya tidak seserius itu, jadi mereka tetap pergi keluar untuk minum-minum di malam hari. Namun aku tidak menyangka kalau pendekar kejam itu benar-benar muncul di depan mataku. Mana satpamnya? Mana satpam di bar? Teriak seorang pelanggan. Namun yang tidak disangkanya, satpamnya pun ikut bersembunyi saat itu. Kita semua manusia, dan tidak ada seorang pun yang ingin mati. Siapakah yang berani memprovokasi prajurit yang begitu mengerikan? Tolong, aku belum mau mati. Beberapa tamu mendapat firasat kematian akan datang, dan mereka pun tak kuasa menahan tangis. Pada saat ini, Fang Yu adalah satu-satunya yang masih duduk diam di meja makan, dengan santai memakan steak di piringnya. Dibandingkan dengan restoran barat lainnya, Angel Bar jelas lebih teliti dan porsi steaknya sangat besar. Saat ini, Fang Yu baru makan kurang dari setengahnya. Kedua prajurit yang ganas itu bermata merah saat mereka melihat sekeliling, wajah mereka berubah seperti roh jahat, dan mereka memperlihatkan senyum yang menyayat hati. Mereka pandai membunuh dan mereka menikmati kesenangan dalam membunuh. Khususnya, mereka melayani Raja Abadi yang agung dan agung. Ini adalah kehormatan terbesar. Di seluruh aula, tamu-tamu lain terjatuh ke tanah karena ketakutan atau berjongkok di balik bilik-bilik, berdoa agar tidak terlihat. Oleh karena itu, Fang Yu yang masih duduk di kursinya sambil makan steak, cukup mencolok. Dor, dor, dor. Terdengar suara langkah kaki yang berat, dan salah satu prajurit yang ganas itu bergegas menuju Fang Yu. Fang Yu bersikap seolah-olah dia tidak menyadari apapun, memegang pisau, dan hendak memotong steak lagi. Ledakan. Detik berikutnya, seluruh meja makan di depan Fang Yu, beserta piring dan steak, ditendang oleh prajurit yang bengis itu. Pisau Fang Yu memotong langsung ke udara. Fang Yu mengangkat kepalanya dan disambut oleh seringai prajurit yang kejam itu. Yang paling kubenci dalam hidupku adalah orang-orang menyentuh makananku. Kau tidak hanya menyentuhnya, kau juga tersenyum padaku. Sungguh, tatapan Fang Yu sedikit dingin dan dia berdiri. Set,
Set, set. Zuo Hongru mengayunkan cambuk di tangannya, sambil membuat satu siulan demi satu suara siulan. Dari suaranya saja, Anda bisa tahu betapa kuatnya cambuk ini. Wajah Su Lengyun serius. Ia terus mundur, nyaris tak mampu menghindari setiap serangan Zuo Hongru. Daftar dan mulailah bertemu wanita di daerah Anda hari ini. Pah! Cambuk itu mengenai lantai kayu, dan lubang besar langsung tercipta di lantai. Zhao Jidao, yang berdiri di samping, menatap Zuo Hongru dengan ekspresi tidak senang. Prajurit yang kejam itu berada tepat di bawah, tetapi Zuo Hongru mengabaikannya dan terus menyerang Su Lengyun yang tidak ada hubungannya. Apa sebenarnya tujuan dia datang ke Huaibei? Apapun yang terjadi, saat aku pulang malam ini, aku harus melapor ke Asosiasi Bela Diri Beijing. Zuo Hongru ini benar-benar keterlaluan. Zhao Jidao terbakar amarah. Sebagai Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei, untuk menyelesaikan keadaan darurat saat ini, dia bersedia menelan amarahnya dan mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Zuo Hongru. Tetapi sekarang tampaknya Zuo Hongru tidak berniat membantu Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei mereka memecahkan masalah. Dia hanya melakukan apa yang ingin dia lakukan. Di sisi lain, Luo Xi dibantu oleh dua anak buahnya. Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada dua prajurit yang ganas di bawah, dan mereka bertarung di sini lagi. Salah satu bawahannya tampak pucat dan suaranya gemetar. Luo Xi tidak tahu harus berbuat apa. Dengan pasukan keamanan Angel Bar saat ini, tidak mungkin mereka bisa menghadapi para pejuang yang kejam di lantai bawah. Saya hanya bisa melihat Asosiasi Seni Bela Diri. Luo Xi menatap Zhao Jidao dan hendak berbicara. Ledakan. Pada saat itu, terdengar suara keras seperti badai petir dari lantai bawah. Seluruh bar bergetar. Lampu gantung besar yang tergantung di langit-langit mulai bergetar hebat, seakan-akan akan jatuh kapan saja. Nona kecil. Salah satu pria melihat ke bawah dan ekspresinya berubah. Luo Xi melangkah maju dua kali dan menunduk, kedua matanya yang indah terbuka lebar dengan hanya kengerian di dalamnya. Sebuah selokan besar muncul di lobi di lantai pertama, yang tampak seperti jejak sesuatu yang diseret keluar. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba melintas dari bawah pandangan Luo Xi, dan begitu cepatnya sehingga hanya bayangan yang terlihat. Bayangan itu melesat lurus ke arah prajurit ganas yang berdiri tak jauh dari gerbang. Prajurit yang ganas itu tampaknya menyadari bahaya. Ia meraung, mengepalkan tinjunya, dan menyerbu ke arah bayangan yang menyerbu. Detik berikutnya, pupil mata Luo Xi menyusut drastis. Ledakan. Di hadapannya, prajurit yang sangat kuat dan ganas itu baru saja meledak. Setelah bertabrakan dengan hantu itu, seluruh tubuhnya yang bengkak meledak dengan suara keras, dan darah serta daging beterbangan kemana-mana. Luo Xi menutup mulutnya dengan tangannya, matanya yang indah penuh dengan ketidakpercayaan. Tak jauh dari situ, Zhao Jidao juga memperlihatkan ekspresi terkejut di wajahnya. Saat ini, prajurit yang ganas itu tidak lagi terlihat di lobi lantai pertama. Kedua prajurit yang bengis itu, tampaknya telah ditangani. Kebisingan di lantai bawah begitu keras sehingga Zuo Hongru mundur dari pertempuran dan melihat ke bawah. Melihat sosok yang berdiri di sana, Zuo Hongru menyipitkan matanya sedikit. Meskipun ia dapat dengan mudah membunuh kedua prajurit yang kejam itu, ia mungkin tidak dapat melakukannya dengan cara yang begitu langsung dan brutal. Dilihat dari ukuran tubuh mereka saja, kedua pendekar ganas itu tidak lemah secara fisik. Dan pria di lantai bawah benar-benar menghancurkan tubuh lawan hingga berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Di departemennya, tidak lebih dari dua orang yang dapat mencapai level ini. Tepat saat Zuo Hongru menatap punggung Fang Yu tiba-tiba berbalik dan menatapnya. Tatapan kedua orang itu bertemu di udara. Zuo Hongru belum pernah bertemu Fang Yu sebelumnya, dan Fang Yu belum pernah bertemu Zuo Hongru sebelumnya. Tak seorang pun dari mereka saling mengenal. Namun Zhao Jidao dan Luo Xi yang berdiri di sana merasa ngeri. Fang Yu. Ternyata itu Fang Yu. Pantas saja dia begitu kuat, ternyata dia. Luo Xi mengepalkan tangannya dengan penuh semangat, hampir melompat, rona merah kegembiraan muncul di wajah cantiknya. Terlihat lebih banyak lagi keterkejutan di mata Zhao Jidao. Setelah hari meninggalnya Chen Luo, dia ingin berbicara dengan Fang Yu berkali-kali. Melalui Zhao Xuan, dia menghubungi Qin Lang, yang kenal dengan Fang Yu, tetapi jawaban Qin Lang adalah bahwa Fang Yu tidak ingin bertemu siapapun. Namun Zhao Jidao tidak menyerah dan menghubungi Qin Lang lagi 2 minggu kemudian. Jawaban Qin Lang adalah bahwa Fang Yu hilang dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Zhao Jidao tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu Fang Yu lagi dalam situasi ini hari ini, pria yang mengejutkan seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Siapa dia? Pada saat ini, Zuo Hongru di samping bertanya dengan sinis. Zhao Jidao berbalik dan berkata dengan nada terkejut, Tuan Zuo, ini adalah Fang Yu yang Anda cari. Oh. Dia Fang Yu. Zuo Hongru mengangkat alisnya dan sekilas ekspresi terkejut terpancar di matanya. Dia tidak menyangka bahwa Fang Yu, yang menjadi terkenal di seluruh Tiongkok karena mengalahkan Martial Sein yang baru dinobatkan, ternyata masih sangat muda. Dilihat dari penampilannya, dia sepertinya tidak lebih dari 20 tahun.
Ya, aku hanya ingin bertemu dengannya, turunlah, kata Zuo Hongru sambil tersenyum. Zuo Hongru melirik Su Lengyun dan Luo Xi di sampingnya, dan keserakahan di matanya tidak berkurang sedikit pun. Aku akan segera menemuimu lagi, tunggu saja, Zuo Hongru mencibir. Zuo Hongru dan Zhao Jidao turun lebih dulu. Su Lengyun menatap punggung Zuo Hongru, lalu menatap mayat di kamar pribadi, dan sedikit amarah melintas di matanya. Tetapi sekarang, dia tidak dapat melakukannya lagi. Zuo Hongru ini sepertinya mengenal Fang Yu dan ingin berbicara dengannya. Jadi, Su Lengyun juga turun ke bawah. Luo Xi kembali sadar dan mengikuti Su Lengyun turun ke bawah. Pada saat ini, seluruh lantai pertama berada dalam keheningan yang aneh. Semuanya terjadi begitu cepat. Para tamu di lantai pertama semuanya orang biasa dan tidak ada yang bisa bereaksi. Mereka bahkan tidak tahu apakah itu aman sekarang. Satu-satunya hal yang pasti adalah kedua prajurit yang kejam itu hilang. Zuo Hongru berjalan mendekati Fang Yu, senyum tampak di wajahnya yang cantik dan feminin. Aku sudah lama mendengar namamu, Fang Yu. Siapa kamu? Tanya Fang Yu sambil sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa Su Lengyun baru saja bertengkar dengan Zuo Hongru, dan dia juga tahu bahwa Zuo Hongru adalah orang yang menyebabkan teriakan di ruang pribadi itu. Satu-satunya hal yang tidak diketahuinya adalah siapa orang ini. Fang Yu melirik Zhao Jidao yang berdiri di sampingnya. Dia punya sedikit kesan tentang orang ini. Sepertinya dia ketua suatu perkumpulan bela diri. Saya Zuo Hongru, salah satu pelindung asosiasi seni bela diri ibu kota. Lebih tepatnya, saya anggota kelompok Xuanwu dari Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota, kata Zuo Hongru sambil tersenyum. Saat berbicara tentang grup Xuanwu, secerca kebanggaan terpancar di wajah Zuo Hongru. Kelompok Xuanwu, ekspresi Fang Yu sedikit berubah. Melihat ekspresi terkejut Fang Yu, wajah Zuo Hongru menjadi semakin bangga. Dibandingkan dengan perkumpulan bela diri di daerah lain, perkumpulan bela diri ibu kota secara hakiki lebih unggul. Dan di Asosiasi Seni Bela Diri Beijing, kelompok Xuanwu adalah salah satu kelompok dengan hambatan masuk yang sangat tinggi. Tanpa kekuatan yang memadai, mustahil untuk mencapainya. Dapat dikatakan bahwa setiap orang di grup Xuanwu memiliki kemampuan untuk mengguncang dunia seni bela diri di wilayah-wilayah besar kecuali ibu kota. Pernahkah kau mendengar tentang kelompok Xuanwu? Mereka cukup kuat. Lagi pula, prajurit biasa bahkan tidak punya kesempatan untuk berhadapan dengan kelompok Xuanwu, kata Zuo Hongru. Kudengar selain grup Xuanwu, seharusnya ada juga grup Qinglong, grup Baihu, dan grup Suzaku, kan? Kata Fang Yu dengan ekspresi aneh di wajahnya. Oh, kau tahu itu dengan jelas. Sedikit keterkejutan terpancar di mata Zuo Hongru. 4 kelompok utama dalam Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota selalu berada dalam keadaan semi-rahasia. Artinya, hal tersebut tidak bersifat rahasia secara internal, tetapi tetap dirahasiakan secara eksternal. Jika Anda tidak tergabung dalam Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota, Anda mungkin tidak akan mengetahui keberadaan keempat kelompok besar ini. Dengan kata lain, Fang Yu mengenal seseorang di dalam Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota. Saya baru 2 hari di Huaibei. Saya bilang ingin bertemu Anda pagi ini, tapi saya tidak menyangka akan bertemu Anda malam ini, kata Zuo Hongru. Apakah ada yang ingin kau bicarakan denganku? Fang Yu mengangkat alisnya sedikit dan bertanya. Pada saat ini, Su Lengyun dan Luo Xi juga turun ke bawah, berdiri di samping, dan memperhatikan percakapan antara kedua belah pihak dengan tenang. Su Lengyun menatap Zuo Hongru dengan ekspresi tidak bersahabat. Luo Xi hanya menatap Fang Yu, tidak mengalihkan pandangannya sedetik pun, dengan cahaya aneh berkelebat di mata indahnya. Aku pernah dengar kau mengalahkan Martial Sein dengan kekuatan alam Xiantian, tapi aku tidak percaya. Tapi barusan aku melihat kekuatanmu dengan mata kepalaku sendiri, sungguh luar biasa. Menghadapi Fang Yu, Zuo Hongru selalu mempertahankan sikap merendahkan. Di matanya, Fang Yu memang sangat baik dan sangat kuat. Namun dalam dunia seni bela diri, kekuatan saja tidak cukup. Identitas juga penting. Sebagai anggota kelompok Xuanwu, statusnya lebih dari 1 tingkat di atas Fang Yu, jadi wajar saja jika dia merasa lebih unggul. Jadi apa? Tanya Fang Yu. Jadi, aku ingin mengundangmu untuk bergabung dengan kelompok Xuanwu kami, kata Zuo Hongru sambil menyipitkan matanya. Bergabung dengan grup Xuanwu. Ekspresi aneh kembali muncul di wajah Fang Yu. Ya, tentu saja, kau harus lulus banyak ujian sebelum berhasil masuk ke grup Xuanwu. Aku hanya seorang pemberi rekomendasi. Zuo Hongru berkata sambil meletakkan tangannya di belakang punggung, jika kekuatanmu cukup, kau akan menjadi anggota grup Xuanwu. Tapi jika kau tidak lulus ujian, berarti kau tidak memenuhi syarat dan kau harus bekerja lebih keras. Petik 2. Petik 2. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa. Kurasa ini tidak perlu. Kau beruntung terpilih oleh kelompok Xuanwu. Zuo Hongru melanjutkan, dengan kekuatanmu, kau seharusnya tidak terkurung di tempat kecil seperti Huaibei. Hanya ketika kau pergi ke ibu kota, kau bisa bersentuhan dengan dunia seni bela diri yang sesungguhnya. Setelah itu, kau akan tahu betapa rendahnya hal-hal yang pernah kau alami sebelumnya. Saya tidak bermaksud meremehkan Huaibei, itu memang faktanya.
Fondasi dunia seni bela diri di ibu kota tidak dapat dibandingkan dengan fondasi seluruh wilayah lain yang digabungkan dan berlipat ganda 10 kali lipat. Zuo Hongru menatap Fang Yu dengan nada arogan dan pandangan meremehkan. Merekrut Fang Yu adalah ide para atasan. Ketika dia datang ke Huaibei, selain misi bantuan yang jelas, misi lainnya adalah menghubungi Fang Yu dan merekrutnya untuk bergabung dengan grup Xuanwu. Namun, Zuo Hongru sendiri tidak terlalu antusias dengan masalah ini. Baginya, jika Fang Yu berhasil masuk ke dalam kelompok Xuanwu, itu ibarat terbang ke pohon dan menjadi burung phoenix, dari seorang anak di daerah terpencil menjadi seorang rekan sejawat yang sejajar dengannya. Namun, tugas atasan masih perlu diselesaikan. Mengenai apakah Fang Yu setuju atau tidak, itu bukan urusannya. Lebih baik tidak setuju. Fang Yu menatap Zuo Hongru dengan ekspresi bangga di wajahnya dan merasa sedikit lucu. Apakah semua prajurit di ibu kota sekarang begitu unggul? Memang benar apa yang dikatakan Zuo Hongru. Dunia seni bela diri di ibu kota memang jauh lebih maju daripada di daerah lain. Namun hal ini tidak berarti dunia pencaksilat di ibu kota lebih unggul dibandingkan dunia pencaksilat lainnya. Fang Yu telah lama tinggal di ibu kota. Ia telah menyaksikan perkembangan dunia seni bela diri di ibu kota. Bahkan bisa dikatakan ia telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan dunia seni bela diri di ibu kota saat ini. Namun bila kita bandingkan dunia persilatan di ibu kota saat ini dengan dunia kultivasi abadi 3000 tahun silam, bagaikan seorang kurcaci bertemu dengan raksasa, tidak ada tandingannya sama sekali. Apakah kau sudah memikirkannya, Fang Yu? Tanya Zuo Hongru. Aku tidak tertarik, jawab Fang Yu. Kau yakin? Zuo Hongru menyipitkan matanya dan berkata, kelompok Xuanwu hanya memberimu satu kesempatan. Jika kau menyerah, kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk bergabung dengan kelompok Xuanwu lagi di kehidupan ini. Fang Yu tidak dapat menahan tawanya lagi dan berkata, aku tahu. Apa maksudmu dengan senyum itu? Ekspresi Zuo Hongru tiba-tiba berubah dan nadanya menjadi dingin. Karena Fang Yu telah menolak bergabung dengan grup Xuanwu, dia tidak perlu lagi bersikap baik kepada Fang Yu. Terutama senyum di wajah Fang Yu yang jelas-jelas bercanda. Zuo Hongru berpikiran sempit dan tidak akan menoleransi provokasi dari siapapun, terutama mereka yang statusnya lebih rendah darinya. Zhao Jidao, yang berdiri di sana, terkejut saat melihat perubahan ekspresi Zuo Hongru. Temperamen guru Zuo berubah sangat cepat. Dia baru saja merekrut dengan senyum, tetapi tiba-tiba wajahnya menjadi muram. Apa dia tidak tahu kalau orang di seberang sana adalah Fang Yu? Fang Yu lah yang baru saja mengalahkan Martial Saint Chen Luo. Meskipun Zhao Jidao belum melihat kekuatan Zuo Hongru yang sebenarnya, dia tidak berpikir bahwa Zuo Hongru lebih kuat dari Chen Luo. Lebih dari setengah bulan yang lalu, kemampuan sihir Chen Luo sungguh mengejutkan. Memikirkannya hari ini, Zhao Jidao masih merasa terkejut. Namun meski begitu, Chen Luo tetap menderita kekalahan yang menyedihkan. Jika Chen Luo seperti ini, bagaimana dengan Zuo Hongru? Menyerang Fang Yu sekarang sama saja dengan mencari kematian. Tuan Zuo, mengapa kita tidak meninggalkan tempat ini dulu? Lagi pula, dia adalah pelindung yang dikirim oleh Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota untuk memberikan bantuan, dan Zhao Jidao tidak bisa hanya melihatnya mati. Keluar dari sini. Zuo Hongru memelototi Zhao Jidao dan berbalik untuk berkata. Wajah Zhao Jidao berubah, dia melangkah mundur berulang kali dan mendesah dalam hatinya. Karena Zuo Hongru bersikeras melakukan hal itu, dia tidak punya pilihan selain memberinya nasihat. Dia punya kesan yang sangat buruk terhadap Zuo Hongru, jadi alangkah baiknya jika dia bisa menggunakan Fang Yu untuk menyingkirkannya. Jika Asosiasi Seni Bela Diri Beijing menyalahkannya, semua tanggung jawab akan berada di tangan Fang Yu, dan dia tidak akan menderita kerugian apapun. Memikirkan hal ini, Zhao Jidao sebenarnya berharap Fang Yu dan Zuo Hongru akan bertarung. Fang Yu, karena kau tahu aku dari kelompok Xuanwu, kenapa kau masih ingin membuatku kesal? Zuo Hongru menatap Fang Yu dan berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, sebuah cahaya menyala di tangannya dan sebuah cambuk muncul. Maaf, tapi kau seperti orang manja yang bodoh, kata Fang Yu. Kau cari mati. Wajah Zuo Hongru tiba-tiba berubah ganas. Ia meraih cambuk dan mengayunkannya ke arah Fang Yu. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.